Pertama yang ingin saya kenalkan adalah talas Jepang ini ya, khususnya yang varietas Oshikawa sama Safira. Dua ini itu yang sekarang ada tiga yang saat ini dijadikan produk unggulan di Jepang. Satu, Satoimo, talas seperti ini yang varietasnya itu Antiquorum. Kedua itu adalah varietas Oshikawa. Yang terbaru itu adalah varietas Safira. Itu kalau dalam waktu 4 bulan Pak, itu bisa sampai 3 kilo 4 kilo. Nah ini yang membedakan dengan pakai nenggone kalenan-kalenan ngono itu toh. Kalenan itu saya yakin monggo totoan lek dijabut umbine pinten, ngentike piro. Ndak bisa, nanti saya tunjukkan dengan yang gambar saya panen langsung. Jadi saya kenalkan talas ini itu adalah namanya pangan alternatif sebagai pengganti beras. Dan di Jepang ini banyak dikonsumsi karena apa Pak? Dia itu rendah karbohidrat. Jadi kalau dimakan orang yang kena diabetes aman Pak. Padahal kandungan kalorinya tinggi. Nah, energinya tinggi tapi tidak menjadikan gula darah naik. Nah, untuk anak-anak yang lagi diet, kalau makan talas ini bagus. Karena dia tidak jadi gemuk, tapi energinya jadi nang awak mboten lemes. Itu yang namanya energinya tinggi. Nah, yang kedua, dia mengandung protein tinggi tapi rendah karbohidrat. Makanya yang di atas Mas Udin yang Jawa Pos. Nah, makanya di sini oleh wartawan ditulis dia kalau dikonsumsi ketika jenengan ada luka, dia mudah sekali menyembuhkan luka. Karena apa? Mengandung protein yang tinggi. Kemudian membuat awet muda. Ini ada datanya. Lagi. Niku nggih. Jadi kersane kenapa kita pilih Satoimo tadi. Yang ketiga, populer di masyarakat Jepang. Mas Jepang itu makanya mungkin pinter-pinter, utake gawe robot, gawe pinter mungkin karena panganane talas Jepang ini. Nah, kita masih talas lokal. Ngapunten nggih, ejek pohong ae ngoten nggih. Nah, ini sudah talas Jepang. Yang kedua, kandungan hyaluronik asidnya ini yang dipercaya sebagai kolagen nabati ini mampu memperlambat penuaan. Termasuk kalau orang semakin tua, cairan sendi, kolagennya ini kan semakin kurang. Itu kalau menyerang di rambut nanti rambutnya kusut Pak. Kalau menyerang di mata, kolagennya di mata itu kurang, nanti matanya cepat belabur. Kalau nanti menyerang di kulit, kulitnya cepat keriput. Kalau nanti nyerangnya di tulang karena kekurangan kolagen, ini nanti gampang kena asam urat atau penyakit sendi. Nah ini, makanya dia dipercaya sebagai awet muda. Nomor 5, tepung ini banyak dipakai, jadi tepungnya nggih. Talas diiris-iris di PP kemudian digiling dijadikan tepung. Itu banyak dipakai sebagai bahan baku bedak, sabun, lulur kecantikan. Dioleskan. Makanya ini istilahnya nanti adalah banyak dipakai sebagai produk kecantikan. Nah, yang keenam ini juga dipakai sebagai bahan pangan kentang dan terigu. Kenapa kok dia lebih baik daripada kentang? Kentang itu bagus secara indeks glikemik, tapi nilai kalorinya masih tinggi. Nggih. Karbohidratnya masih tinggi. Dia lebih rendah daripada Satoimo itu lebih rendah daripada kentang, sehingga lebih banyak disarankan untuk mereka-mereka yang punya penyakit diet atau lagi kena diabetes atau kencing manis. Slide. Nah, ini sebuktinya nggih. Bener nggak talas ini beda dengan talas yang ada di kalenan-kalenan sing jenengan sanjang kata itu? Bedanya di sini. Ini dalam 5 bulan, nggih, bisa menghasilkan seperti ini, Pak. Ini mboten hoak. Niki gambare tak pondong dhewe, Pak. Jadi saya sampai keberatan. Ini dari satu batang. Kalau posisi dereng dijual, nggih, posisinya seperti ini. Buahnya ngerempel-ngerempel buahnya. Lek pun dijual kados ngeten iki. Ini dalam waktu 4 sampai 5 bulan. Ini yang membedakan dengan talas lokal nggih. Kalau talas lokal kan umurnya panjang, lebih dari
8 bulan, bahkan 1 tahun, tales lokal. Tapi tales ini umur notok 4-5 bulan sudah bisa kita panen. Nah, ini juga dikenal sebagai keladi salak. Karena apa? Kalau umurnya kurang dari 4 bulan sudah berbentuk umbi seperti ini, itu bisa dimakan mentah dan rasanya kayak salak muda. Jadi tidak terlalu gatal. Tapi nanti kalau umurnya 4 bulan lebih, dia nanti biasanya agak gatal, ya. Terus potensi hasil, jenengan tanam per batang ini bisa menghasilkan minimal harus 1,5 kilo minimal. Jadi kalau 1 hektar itu biasanya kan kebutuhannya kurang lebih sekitar 20.000 batang, 20.000 butir. Nah, kayak gini. Jadi bibitnya seperti ini nanti. Ini kalau 1 hektar kebutuhannya itu sekitar 20.000 butir. Kalau satu ini nanti bisa menghasilkan seperti ini, ya, artinya sampai 1,5-2 kilo, maka nanti dalam 1 hektar itu bisa menghasilkan 30-40 ton. Real. Saya pernah nyoba ngeduk umur 3,5, itu dalam 1 batang gini itu bisa keluar 1 kilo 2 on tanpa perawatan yang aneh-aneh.